semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini kita akan membahas satu berita heboh mungkin di kalangan pencinta jamur, yaitu penarikan jamur enoki dari peredaran sehingga dilarang untuk dikonsumsi. Jadi Bapak Ibu semuanya yang baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain agar semua orang mendapatkan materi dan manfaat yang sama. Yuk kita mulai pembahasannya. Jadi, Badan Ketahanan Pangan menginstruksikan importir untuk menarik dan musnahkan jamur enoki, tentunya yang diimpor. Terutama bahan-bahan makanan jamur enoki yang berasal dari Korea Selatan. Jadi sebenarnya ada apa sih masalah atau apa sih kendala atau apa sih efek daripada konsumsi jamur enoki yang diimpor ini? Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi jamur enoki sebenarnya adalah jamur liar yang dapat dibudidayakan. Biasanya negara Jepang, Korea Selatan, dan juga China. Jadi di sana itu biasa untuk membudidayakan jamur enoki ini. Nama lain daripada jamur enoki ini ada banyak, misalnya enokitake, velvet food, golden needle karena dia bentuknya itu berbentuk batang yang di ujungnya ada pentolannya ya. Jadi memang seperti jarum dia. Ada juga nama lainnya lily mushroom, enokotake, ada jinggu China, nam kim cham di Vietnam, dan juga pangi busho di Korea. Jadi jamur ini sebenarnya hidupnya di pohon, tapi juga terutama di pohon yang di daerah gelap. Di sana dia bisa hidup sebagai parasit pada tumbuhan atau pada pohon ini. Jadi kita lihat sini gambarnya. Ini adalah jamur enoki yang hidup di alam liar, sedangkan yang ini yang sudah dipetik ya. Jadi dia itu seperti pentolan-pentolan atau jarum pentul gitu. Nah, pemakaian jamur enoki ini sangat luas, terutama sebagai bahan makanan dan juga sebagai obat-obatan. Seperti misalnya di China, karena dipakai enoki ini untuk penyakit usus, tekanan darah, dan juga penyakit-penyakit hati. Sedangkan kalau di Jepang, itu biasanya dipakai sebagai bahan-bahan teh, sup, dan juga kari. Manfaat enoki terhadap bidang kesehatan sangat banyak, walaupun penelitiannya masih berkembang dan belum pasti. Tapi dipercaya ada banyak manfaat jamur enoki ini untuk kesehatan. Di antaranya yang pertama adalah untuk meningkatkan atau menjaga daya tahan tubuh. Karena memang jamur enoki ini tinggi protein. Juga sebagai bahan makanan diet, karena enoki ini memiliki rendah lemak dan juga karbo. Dan juga bagus untuk pencernaan karena jamur enoki ini memiliki tinggi serat. Dan juga bisa melindungi jantung karena memiliki serat beta glukan. Dan juga sebagai bahan nutrisi dan juga antioksidan. Ya, namun belakangan ini, International Food Safety Authority Network atau Infosan itu memperingatkan Indonesia. Karena pada bulan Maret dan April kemarin ya, tahun 2020, di Amerika Serikat, Kanada, Australia, itu terlibat atau terjadi yang namanya KLB atau kejadian luar biasa karena mengkonsumsi jamur enoki asal Korea Selatan yang tercemar dengan Bacteria Listeria monocytogenes. Ya, jadi sebenarnya jamurnya tidak masalah, tapi pada jamur tersebut telah tercemar yang namanya Bacteria Listeria monocytogenes. Tercemarnya ini apakah karena memang dari sananya, dari alamnya, atau dari proses pembuatannya, atau dari proses packagingnya, kita masih belum tahu. Nah, sedangkan CDC atau Center for Disease Control and Prevention, dari laman webnya saya ambil tanggal 9 Juni, sebenarnya mereka sudah melakukan atau menghimbau untuk merecall semua produk-produk jamur enoki ini yang khususnya dari impor dari Korea Selatan. Dan mereka juga, CDC menginstruksikan atau memberikan advice, nasihat tentang bagaimana melakukan pencucian dan sterilisasi misalnya tempat makanan atau kulkas, karena Listeria monocytogenes ini juga bisa hidup dalam kondisi yang beku dan mencemari bahan makanan yang lain. Misalnya nih, pada webnya di sana dikatakan cara
untuk mensterilkan kulkas. Jadi caranya adalah mencuci dengan air panas yang dicampur sabun. Setelah itu juga jangan lupa mencuci bahan-bahan tempat-tempat makanan yang ada dalam kulkas. Jadi jangan hanya kulkasnya saja yang dibersihkan, tapi tempat-tempat makanan yang ada dalam kulkas tersebut. Setelah mencuci, jangan lupa lakukan sterilisasi dengan cara menambahkan larutan 1 sendok pemutih plus 1 galon air. Itu bisa kita gunakan sebagai sterilisasi alat-alat dan juga bahan-bahan atau dinding-dinding dari kulkas tersebut. Intinya adalah jamur yang terkontaminasi atau di dalamnya mengandung bakteri Listeria monocytogenes. Nah, sekarang apa sih bakteri Listeria ini? Bakteri Listeria monocytogenes ini sangat rentan pada usia-usia tertentu ya. Misalnya pada balita, pada ibu hamil, dan juga pada manula. Jadi berbahaya pada 3 golongan kelompok umur ini. Apabila kuman ini, bakteri ini menginfeksi manusia, itu dinamakan listeriasis. Biasanya penularannya itu dari bahan-bahan makanan yang kita konsumsi. Uniknya, kuman ini, bakteri ini bisa hidup dalam kondisi beku. Kalau misalnya kita masukkan ke kulkas kondisi beku, kuman atau bakteri Listeria ini masih bisa hidup ternyata. Mari kita lihat pada slide berikut cara penularan dari kuman Listeria ini. Kuman Listerianya ya, jadi bukan semata-mata lewat jamur enokinya, tapi juga dari bahan makanan lain. Kita lihat yang pertama adalah dapat menular lewat konsumsi sayur mentah yang terkontaminasi. Bisa juga lewat konsumsi susu yang tidak dipasteurisasi ya, yang tidak dipasteurisasi, atau makanan yang dibuat dari susu tanpa pasteurisasi. Jadi hati-hati memilih produk susu yang tidak dipasteurisasi. Jadi lihat cara pembuatan daripada susu tersebut. Jadi kalau misalnya tidak dipasteurisasi, masih mungkin dia terinfeksi atau tertular atau tercemar yang namanya bakteri Listeriasis ini. Yang berikut ini adalah mengkonsumsi daging hewan yang tercemar atau konsumsi produk makanan kemasan yang terkontaminasi setelah proses produksi, atau pada bayi yang masih berada dalam kandungan. Jadi ibunya sudah terinfeksi Listeria tadi, maka tidak menutup kemungkinan bayinya juga bisa terinfeksi. Jadi, listeriasis ini adalah infeksi dari kuman atau bakteri Listeria monocytogenes pada manusia yang rentan. Sekali lagi, yang rentan, yaitu pada wanita hamil, anak-anak, lansia, dan juga penyakit-penyakit atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit defisiensi imun. Misalnya kanker atau HIV, dan lain sebagainya. Apa sih gejala-gejala apabila seseorang itu mendapatkan atau terinfeksi namanya Listeria monocytogenes ini atau listeriasis ini? Saya bagi dua, yaitu ada yang infeksi akut dan juga kronik. Infeksi akut itu karena kumannya tadi masuk lewat mulut, maka akan lewat usus, maka biasanya lebih dominan pada gejala saluran pencernaan, misalnya mual, diare. Nah, setelah dia masuk dalam saluran darah, maka akan mengakibatkan demam dan juga nyeri otot. Sedangkan gejala kronik itu biasanya dia sudah menyebar ke sistem saraf. Misalnya gejalanya seperti kejang, lehernya kaku, sakit kepala, sampai kehilangan keseimbangan, bahkan kehilangan kesadaran. Jadi pada ibu hamil, listeriasis ini dapat mengakibatkan keadaan yang cukup fatal ya, misalnya keguguran, atau lahir terus bayinya mati, atau kelahiran prematur dan juga infeksi pada bayi baru lahir. Jadi ini adalah gejala-gejala yang mungkin terjadi pada ibu hamil yang menderita listeriasis tadi. Nah, bagaimana kita cara mencegah agar kita tidak terkena yang namanya infeksi Listeria monocytogenes ini ya? Yang pertama, jangan lupa mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum dan sesudah menyiapkan makanan. Yang kedua adalah membersihkan alat-alat masak yang baru digunakan dengan air hangat dan juga sabun. Jangan lupa mencuci sayuran mentah dengan air mengalir dan memastikan makanan yang dimasak benar-benar matang, yaitu di atas 75 derajat, dan memanaskan terlebih dahulu makanan yang ingin disantap. Jadi sebenarnya simple karena penularannya itu dapat dicegah dengan cuci tangan dan memasak yang benar.
Jadi hati-hati dalam mengkonsumsi yang susu yang tidak dipasteurisasi, keju yang tidak dipasteurisasi, dan juga sayuran yang tidak dimasak. Ini Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang jamur enoki. Jamur enoki yang lagi sekarang hangat diperbincangkan karena ditarik dari peredaran. Mudah-mudahan materi bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!